Shalom. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara hari ini? Tuhan Yesus baik, dahsyat, dan luar biasa. Yes, beri kemuliaan yang setia buat Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan pada kesempatan saat hari ini. Mari kita sama-sama beribadah kepada Tuhan untuk kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kesempatan yang sangat indah jika pada saat hari ini kita bisa meninggikan nama Tuhan dan memberi yang terbaik bagi Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita akan menyembah Tuhan. Kita masuk hadirat Tuhan, karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Dengan apa kita membalas setiap kebaikan Tuhan di dalam hidup kita, selain kita memuji Tuhan dan memuliakan nama. Kita memujikan satu pujian. Dengan apa kan ku balas kebaikan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur pada saat hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan.
mengucap syukur pada saat hari ini Tuhan. Jika kami boleh bersama-sama datang menghampiri tahta-Mu yang kudus Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, dan naungan-Mu yang begitu besar atas kami. Hingga pada saat hari ini kami boleh sama-sama datang kepada Engkau. Bukan kuat dan gagah kami Tuhan, tetapi ini semua karena kasih karunia-Mu yang begitu besar atas kami. Terima kasih Bapa di surga, lebih lagi pada saat hari ini kami mau memuji, memuliakan nama Engkau Tuhan. Kami mau meninggikan nama Engkau Tuhan, karena bahwasanya Engkau Allah yang layak kami tinggikan. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami alaskan doa kami. Haleluya. Semua jemaat boleh katakan amin. Beri kemuliaan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Jemaat Galilea, sehati, sepikir, semakin serupa dengan Yesus. Beri kemuliaan yang meriah buat Tuhan Yesus. Saya percaya setiap kita pada saat hari ini siap memuji Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Haleluya. Kita mau pujikan satu pujian. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Haleluya. Mari kita bergoyang ke kanan dan ke kiri untuk memuji Tuhan. Amin. Haleluya. Dan
Ganda Gusti, Ganda Gusti, saben dina dina wangi Ganda Gusti. Persiapkan hati kami Tuhan, tubuh, jiwa, dan roh kami Tuhan. Haleluya Yesus. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Langit tak surah, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan walau seribu rempah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rempah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rempah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rempah di tanganku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Haleluya. Kami percaya. Kami percaya Tuhan, perlindungan-Mu nyata, penyertaan-Mu sempurna sampai hari ini. Dan biarlah puji-pujian kami naikkan menjadi dupa harum di hadapan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, bila setiap hari semakin boleh mendekat dengan Engkau. Terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami ingin mengenal pribadi-Mu lebih dekat lagi melalui firman-Mu, melalui suara-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Berfirmanlah Tuhan. Mari Allah Roh Kudus, kami jadikan hati kami tanah-tanah yang subur untuk Kau taburi benih firman-Mu menjadi berakar kuat. Terima kasih Yesus. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Bila Roh-Mu mengalir Tuhan atas hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus,
Mari yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Iya. Salam. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan, bukan karena kita kuat, bukan karena gagah, bukan karena hebat kita. Kalau hari ini kita ada, semua karena kebaikan Tuhan. Bapak Ibu sidang jemaat Galilea yang diberkati Tuhan, hari ini kita masing-masing beribadah di rumah kita, baik yang mengambil pagi maupun sore. Saat ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan di dalam Roma pasal yang ke-12 ayatnya yang ke-11. Roma pasal 12 ayat yang ke-11, demikian firman Tuhan. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saya bacakan di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini demikian. Bekerjalah dengan rajin, jangan malas, bekerjalah untuk Tuhan dengan semangat dari Roh. Saat ini kita akan belajar bersama-sama tentang semangat. Katakan, semangat. Puji nama Tuhan. Semangat. Kata semangat itu tidak asing buat setiap kita. Kenapa? Karena setiap hari kita mengucapkan kata semangat, baik kepada orang di sekitar kita, kepada teman kita, sahabat kita, baik menyemangati diri kita sendiri. Kenapa? Karena semangat itu sangat diperlukan dalam kehidupan kita dari berbagai aspek kehidupan. Kata semangat itu sangat diperlukan dalam kehidupan kita. Dalam kita melayani Tuhan, dalam kita melayani pekerjaan Tuhan, dibutuhkan yang namanya semangat. Kenapa? Karena ada banyak pekerjaan Tuhan, ada banyak pelayanan, di sana ada juga banyak pergumulan demi pergumulan. Ada banyak tantangan demi tantangan yang harus kita hadapi dalam kita melayani pekerjaan Tuhan. Tetapi harus ada semangat dalam melayani Tuhan. Dalam dunia pendidikan juga dibutuhkan yang namanya semangat. Di dalam belajar di sekolah, dalam dunia bisnis, dalam dunia pekerjaan, di sana juga ada banyak tantangan, ada banyak persaingan, ada banyak hal yang harus kita hadapi. Juga dibutuhkan yang namanya semangat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, begitu pula dalam kita membangun rumah tangga, dalam keluarga. Bagaimana istri menghadapi suami, bagaimana suami menghadapi istri, bagaimana orang tua menghadapi anak, bagaimana anak menghadapi orang tua. Ada kalanya di sana ada banyak persoalan-persoalan, dan semuanya itu juga dibutuhkan yang namanya semangat. Bahkan saat ini dalam kondisi sekarang ini yang Bapak, Ibu, dan Saudara dan saya jalani, di mana kita harus stay at home, di rumah. Berapa minggu kita di rumah, anak-anak sekolah yang biasa sekolah, kita yang biasa kerja di luar, kita harus ada di rumah. Ada perasaan jenuh, ada perasaan bosan, ada perasaan lelah, ada perasaan penat dalam kehidupan kita. Tetapi di sana dibutuhkan yang namanya semangat. Semangat yang seperti apa, saudara-saudara, yang dibutuhkan? Semangat bukan semangat dari luar, bukan semangat karbitan, ya, bukan semangat yang hanya sementara, semangat yang diiming-imingi karena ada hadiah, ada sesuatu baru kita semangat, atau semangat yang bersifat duniawi. Semangat yang bagaimana yang kita butuhkan? Semangat itu dalam bahasa Indonesia adalah entheos. En itu dalam,
Entheos itu Tuhan. Jadi semangat yang dibutuhkan adalah semangat di dalam Tuhan. Semangat yang datangnya dari dalam Tuhan. Semangat yang digerakkan oleh Roh Tuhan karena kita mengasihi Tuhan. Itulah yang kita perlukan dalam kehidupan kita. Bukan semangat karena dari luar, tapi semangat dari dalam. Dari dalam Tuhan, semangat yang digerakkan oleh Roh Tuhan karena kita mengasihi Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, betapa pentingnya kita punya semangat. Semangat yang entheos, semangat yang dari dalam Tuhan. Karena apa? Karena yang pertama, semangat itu dapat memberikan kekuatan untuk kita terus berjuang. Semangat itu membuat kekuatan, memberi kekuatan untuk kita terus maju, untuk kita terus melangkah, walaupun ada hambatan, ada tantangan dalam kehidupan kita. Jadi semangat itulah yang memberi kita kekuatan untuk kita terus maju, terus berjuang. Kita akan melihat contoh bagaimana seseorang yang punya semangat yang luar biasa, semangat yang dari dalam, sekalipun ada tantangan di dalam kehidupannya. Kita akan melihat di dalam Markus, Injil Markus pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-46. Demikianlah firman Tuhan. Mereka tiba di Yeriko, dan waktu Yesus dengan pengikut-pengikutnya serta orang banyak meninggalkan kota itu, seorang buta sedang duduk minta-minta di pinggir jalan, namanya Bartimeus, anak Timeus. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam contoh ini kita melihat contoh yang perlu kita teladani, yaitu Bartimeus. Ya, Bartimeus seorang yang sederhana, dikatakan di sini pengemis. Orang pengemis itu sudah termasuk golongan yang rendah, saudara. Ditambahi pengemis yang buta, sudah pengemis ditambahi buta. Nah, inilah kondisi daripada Bartimeus. Pada saat Bartimeus ini mendengar tentang berita Yesus, bahwa Yesus akan lewat di sana, bagaimana Bartimeus menyikapinya? Bagaimana respon Bartimeus dari Tuhan? Dalam kondisi seperti itu, Bartimeus dia berseru kepada Yesus. Dia katakan, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Pada saat dia berseru kepada Yesus, pada saat Bartimeus meminta pertolongan Tuhan, pada saat Bartimeus berseru minta belas kasihan Tuhan, apa yang terjadi? Banyak orang di sekitar mereka tidak respon dengan kondisi Bartimeus. Mereka tidak mempedulikan kondisi Bartimeus yang seharusnya perlu ditolong, yang seharusnya perlu diperhatikan, mendapatkan perhatian yang khusus. Tetapi justru banyak orang yang tidak memperhatikan Bartimeus. Banyak orang, dikatakan firman Tuhan, banyak orang menegurnya supaya ia diam,
ada hambatan, ada tantangan, ada halangan yang dialami oleh Bartimeus. Tetapi bagaimana respon dari Bartimeus? Firman Tuhan mengatakan, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Bartimeus tidak putus asa, Bartimeus tidak putus harapan. Walaupun ada tantangan, ada hambatan, ada orang-orang yang tidak peduli, tidak memperhatikan, saudara Tuhan, tetapi Bartimeus dia tetap punya pengharapan. Karena punya semangat kepada Tuhan, dia punya semangat yang dari dalam tadi, dia tetap berseru semakin dihambat. Maka Bartimeus dia semakin berseru kepada Yesus. Apa yang terjadi? Yesus berhenti. Artinya apa? Ada perhatian daripada Yesus. Luar biasa. Yesus adalah Allah yang peduli, Allah yang mengerti, Allah yang selalu memperhatikan setiap kita. Demikianlah Tuhan juga memperhatikan Bartimeus. Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Akhirnya Bartimeus dipanggil. Dan saat itu Yesus bertanya kepada Bartimeus, "Apa yang kau kehendaki supaya aku berbuat bagimu?" Bartimeus menjawab, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Dan Tuhan katakan, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga Bartimeus bisa melihat. Mujizat terjadi, kesembuhan terjadi. Karena apa? Karena Bartimeus punya semangat yang dari dalam, semangat yang enteos tadi, yang menggerakkan Bartimeus untuk terus berseru kepada Tuhan. Itulah yang menggerakkan hati Tuhan. Karena ada semangat yang dari dalam tadi, yang membuat Tuhan jatuh belas kasihan, yang menggerakkan hati Tuhan untuk menyatakan kuasa mujizatnya, sehingga Bartimeus mengalami mujizat kesembuhan. Yang buta bisa melihat karena ada semangat yang dari dalam. Demikian pula dalam kehidupan kita, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ya. Apapun keadaan kita, ya, biar kita punya semangat seperti Bartimeus, dia punya semangat. Kalau punya semangat, maka dia akan terus berjuang, terus maju, terus setia kepada Tuhan. Itu yang pertama, semangat yang membuat dapat memberi kekuatan untuk terus maju, untuk terus berjuang. Yang kedua, kita akan melihat orang yang bersemangat punya pengharapan. Di dalam Amsal pasal yang ke-18 ayatnya yang ke-14. Demikian firman Tuhan, "Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa yang akan memulihkan semangat yang patah?" Nah, teman-teman, dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini demikian. Oleh kemauan untuk hidup, orang dapat menanggung penderitaannya. Hilang kemauan itu, hilang juga segala pengharapan. Jadi orang yang bersemangat itu adalah orang yang punya pengharapan. Dikatakan dalam Amsal pasal 17 ayat yang ke-22 dikatakan, "Hati yang gembira itu obat yang manjur, tetapi semangat yang patah merenggang tulang. Hati yang gembira menyehatkan badan, hati yang murung mematahkan semangat." Jadi kalau kita punya semangat, maka ada harapan. Kalau katakanlah kalau kita lagi sakit, setiap kita pernah, ya Bapak Ibu Tuhan, setiap kita pernah yang namanya mengalami sakit. Tapi kalau ada semangat, maka sakit itu hilang, bisa sembuh. Apalagi kalau ibu-ibu, ya. Kalau ibu-ibu yang sakit, khususnya, ya, kalau yang pernah kami alami bagaimana kalau kita lagi sakit gitu, saudara, melihat anak-anak, melihat pekerjaan yang banyak, jadi sembuh. Karena apa? Karena ada semangat untuk hidup. Nanti kalau aku sakit, siapa yang ngurusi anak-anak? Nanti kalau aku sakit, siapa yang masak? Nanti kalau aku sakit, siapa yang beres-beres rumah?
merasakan ini dan itu. Karena ada semangat tadi Bapak Ibu kan, yang sakit tidak jadi sakit. Ada kekuatan, ada pengharapan, ada kesembuhan. Karena orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Oleh kemauan untuk hidup, orang dapat menanggung penderitaannya. Bahkan hati yang gembira itu adalah obat yang manjur dalam kehidupan kita. Itu sebabnya saudaraku yang dikasih Tuhan, lewat perenungan pada saat ini, Bapak Ibu yang mengambil ibadah pagi maupun sore, mari kita bersama-sama membangun semangat, ya, semangat yang dari dalam roh Tuhan. Semangat itu kita dapatkan dari mana? Saat kita ada di dalam hadirat Tuhan. Saat kita membangun keintiman dengan Tuhan, itu yang mendapatkan kekuatan. Karena Tuhan katakan, kekuatan yang berlimpah-limpah, semangat yang berlimpah-limpah, itu hanya datang daripada Tuhan. Untuk kita bisa semangat dalam hidup ini, dalam kita melayani pekerjaan Tuhan, ya, dalam kita bekerja, dalam kita sekolah maupun kuliah, dalam kita membangun keluarga rumah tangga, dalam kita menghadapi masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan kita, masalah ekonomi, masalah pekerjaan, sakit penyakit, masalah apapun dalam kehidupan kita. Semangat itu dibutuhkan dalam kehidupan kita. Semangat yang dari dalam, semangat yang digerakkan oleh Roh Allah itu tadi perlu dalam kehidupan kita. Karena kalau ada semangat, maka ada kekuatan. Kalau ada semangat, maka ada pengharapan. Kalau ada semangat, maka di sana ada pertolongan Tuhan. Kalau ada semangat, mujizat Tuhan sudah siapkan dalam kehidupan kita. Kalau ada semangat, di sana ada masa depan yang penuh dengan pengharapan dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan, biarlah semangat yang dari Tuhan terus ada dalam kehidupan kita. Setiap hari kita akan membangun semangat bersama dengan Tuhan. Puji nama Tuhan. Demikian renungan kita saat ini. Tuhan memberkati. Mari kita akan berdoa bersama. Puji nama Tuhan. Mari pada saat hari ini kita akan kembali datang kepada Tuhan. Setelah kita merenungkan firman Tuhan, kita akan menyerahkan kehidupan kita, keluarga kita masing-masing kepada Tuhan. Bahwa Tuhanlah perisai hidup kita, Tuhanlah penolong dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, Engkaulah perisai hidupku Tuhan.
kepada kami. Kami kuat karena Kau yang menopang kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Saat ini kami kembali datang kepada Tuhan. Kami berterima kasih kepada Tuhan. Kalau saat ini Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami umat ini. Sekalipun kami di rumah, namun kami bisa beribadah bersama keluarga kami. Kami bisa memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami bisa mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami bisa menikmati kehadiran-Mu pada saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan saat ini Kau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau melihat setiap hati kami, pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga yang datang kepadamu saat ini. Bahwa kami mau bersehati, kami mau bersepikir, kami mau sepakat Tuhan. Kami mohon belas kasih yang daripada Engkau. Kami berdoa buat bangsa kami Indonesia yang kami cintai. Tuhan, kami membawa bangsa ini kepada Tuhan. Kami memberkati bangsa ini kepada-Mu Tuhan. Kami memberkati para pemimpin bangsa kami. Mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, aparat pemerintahan dari tingkat pusat, provinsi sampai ke daerah-daerah. Mari Allah Roh Kudus, Engkau yang menyertai para pemimpin bangsa kami. Engkau memberikan kesehatan kepada mereka. Engkau memberikan hikmat kepada mereka untuk menyelesaikan setiap masalah demi masalah yang ada di negeri ini Tuhan. Kami percaya Tuhan yang akan campur tangan sehingga Indonesia ini boleh menikmati Indonesia yang damai, Indonesia yang diberkati oleh Tuhan. Pemulihan terjadi buat bangsa kamu dari berbagai bidang ya Tuhan, dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Khususnya masalah yang terjadi dengan adanya virus COVID-19 ini Tuhan. Kami percaya dalam segala perkara Tuhan punya rencana. Dan semuanya ada dalam kendali-Mu Tuhan. Kalau ini Tuhan izinkan terjadi buat dunia, buat bangsa kami percaya Tuhan punya rencana yang besar buat bangsa ini. Engkau memberkati biarlah setiap itu akan bertelur, setiap lidah akan mengaku Tuhan, setiap orang akan berseru, setiap orang akan mencari kepada Engkau ya Tuhan. Bahwa Engkau Yesus Tuhan yang layak ditinggikan dan layak diagungkan. Engkau memberkati Tuhan. Engkau memberkati seluruh rakyat yang ada di Indonesia. Engkau memberkati. Amin. Kota kami Kediri diberkati oleh Tuhan. Diberikan damai sejahtera. Dijagai, dilindungi dan ditolong oleh Tuhan. Kami berdoa untuk tim medis yang Tuhan percayakan untuk menolong para pasien-pasien yang sakit. Tuhan tolong mereka memberikan kesehatan, memberi kekuatan, memberikan perlindungan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama Tuhan. Dan saat ini kami juga berdoa buat gereja-gereja di seluruh Indonesia. Oh Tuhan, tolong Kau memberkati gereja-gereja Tuhan, memberkati hamba-hamba Tuhan di mana mereka melayani pekerjaan Tuhan, di desa, di kota, di pelosok-pelosok. Tuhan, Kau sertai setiap hamba-hamba Tuhan, keluarga hamba-hamba Tuhan diberkati, dipelihara oleh Tuhan. Seluruh umat Tuhan juga dilawati oleh Tuhan. Biarlah mereka memiliki iman yang kuat, terus mengandalkan Tuhan dan menikmati pemeliharaan Tuhan. Engkau memberkati khususnya seluruh jemaat-Mu yang ada di Galileang Ronggo dan di Selongan Tuhan. Mulai dari anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda,
orang-orang dewasa, pria, wanita, lansia. Kami menyerahkan semuanya kepada Engkau Tuhan, yang sakit secara jasmani. Kami percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh bilur-bilur Yesus yang sakit disembuhkan oleh Tuhan, yang kekurangan dicukupkan oleh Tuhan, yang susah dihiburkan, yang punya persoalan, permasalahan diberi kekuatan dan diberikan jalan keluar oleh Tuhan. Kami percaya Tuhan, pemeliharaan-Mu nyata atas seluruh jemaat-Mu di Galilang dan Selonang ini. Biarlah semua dilawati Tuhan, semua dilindungi oleh Tuhan Yesus Kristus, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur pada saat ini Tuhan. Bapa yang baik, kalau sebentar kami manakala kami selesai untuk mengikuti ibadah bersama keluarga kami masing-masing Tuhan, dan juga kami memberikan persembahan syukur kami kepada Tuhan, karena Tuhan yang sudah memberkati kepada kami Tuhan. Inilah yang bisa kami berikan kepada Tuhan. Biarlah semuanya berguna untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan manakala usai ibadah ini Tuhan, kami yakin Tuhan Engkau memberkati kepada kami semua. Terpujilah nama-Mu. Mari kita akan bersyukur kepada Tuhan. Kita angkat tangan kita terima berkat. Terima berkat yang datang dari Bapa di surga, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai di dalam kehidupan kita. Diberkatilah saat engkau di rumah, diberkatilah saat engkau keluar rumah, diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah usahamu, pekerjaanmu, bisnismu, diberkatilah sekolah dan kuliahmu, diberkatilah pelayananmu. Kemana engkau pergi, dimanapun engkau ada, Tuhan menyertai hidupmu, dan apa yang engkau kerjakan dibuat Tuhan berhasil, mulai hari ini, esok sampai selama-lamanya. Terimalah berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati.